Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang telah mengunjungi channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan komen. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang Ardi, anak berusia 15 tahun yang berjualan coet, yang belakangan ini tayang di channel Kang Deddy Mulyadi. Awalnya Kang Deddy Mulyadi bertemu Ardi saat sedang berjualan di Lembur Pakuan. Bahkan jauh itu sebelumnya Kang Deddy sempat melihat Ardi sedang berjalan memikul coet di pinggir jalan. Namun Kang Deddy tidak langsung menghampirinya. Lama kemudian Ardi melintasi Lembur Pakuan dan lewat di depan rumah Kang Deddy Mulyadi. Lalu Kang Deddy Mulyadi memanggilnya. Di tayangan itu Kang Deddy menanyakan nama, asalnya dari mana, statusnya di sekolah atau tidak, hingga beliau menanyakan soal keluarga. Di situ Ardi menceritakan kalau dirinya berasal dari Cigonewa, Bandung, dan dia anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya supir angkot, namun sudah tidak beroperasi lagi, dan ibunya pun seorang penjual tisu. Dia bercerita kalau ia sudah putus sekolah sejak kelas 5 SD. Kang Deddy pun kaget, lantas menanyakan, "Kenapa kamu putus sekolah sampai 5 SD?" Dengan terbata-bata, Ardi menjelaskan kalau dirinya malu sama saudara-saudaranya, sering diomongin karena suka pulang larut malam. Kang Deddy pun bertanya, "Kenapa bisa pulang sampai larut malam? Apa karena berjualan coet?" "Tidak," jawab Ardi. "Sebelum jualan coet, dulu sering membantu ibunya berjualan tisu." Singkat cerita, Kang Deddy pun berkunjung ke rumah Ardi di Cigonewa, Bandung. Di sana, Kang Deddy disambut oleh warga setempat, lalu mengantarnya ke rumah Ardi. Kang Deddy pun bertemu ibunya seperti biasa, dan di situ Kang Deddy bertanya soal kehidupannya. Bahkan Kang Deddy berkata, "Hebat, ibu telah melahirkan sosok anak seperti Ardi." Dengan kesalutannya Kang Deddy terhadap Ardi yang sudah mau menjadi bagian tulang punggung dan membantu kehidupan orang rumah. Di usianya yang sangat muda, yaitu 15 tahun, Ardi mampu membantu ibunya, bahkan ayahnya, untuk memberikan uang hasil jualannya dan biaya untuk adik-adiknya. Tidak lama, Kang Deddy pun memberikan sejumlah uang untuk keperluan modal usaha ibunya serta kebutuhan lainnya. Ibunya bercerita sering tak punya beras di kala jualannya yang terkadang sepi.
Bahkan ia pulang tanpa membawa uang. Kang Dedi pun mengajak Ardi dan ibunya pergi ke sebuah supermarket. Di dalam perjalanan, Kang Dedi pun bertanya kepada ibunya, apa yang beda dari Ardi dengan saudara-saudaranya? Ibunya menjawab bahwasannya Ardi adalah orang pendiam, beda dengan saudaranya. Namun, di sisi baik Ardi mempunyai rasa perhatian, rasa kasih sayang terhadap keluarganya sejak kecil. Disitulah kenapa Ardi sejak kecil sudah ikut berjualan ibunya, membantu menjual tisu, menjual balon, dan hingga sekarang ia berjualan coet. Ibunya bercerita dia sempat sekolah, namun terputus di kelas 5 SD dan enggan melanjutkan sekolahnya karena minder. Tidak hanya Ardi, adiknya pun pernah merasakan putus sekolah hingga 1 tahun tidak melanjutkan sekolah. Namun adiknya mempunyai keinginan untuk bersekolah lagi meskipun sudah tertinggal 1 tahun ajaran baru. Namun begitu Ardi masih bisa membaca maupun menghitung. Meskipun menulis kurang begitu lancar. Lalu Kang Dedi pun bertanya soal uang yang diberikan kemarin digunakan untuk apa saja. Ibunya menjawab bahwasannya uang tersebut digunakan untuk membeli beras, minyak, dan keperluan dapur lainnya. Sesampainya di supermarket, mereka pun berbelanja seperti kebutuhan pokok, beras, minyak, mie instan, dan lainnya. Hingga keesokan harinya, Ardi diajak oleh Kang Dedi Mulyadi tinggal di Lembur Pakuan. Pada pagi harinya, Ardi pun dibawa oleh Kang Dedi Mulyadi ke tempat-tempat yang ia kunjungi. Di situ Kang Dedi Mulyadi berhenti di sebuah rumah makan dan mengarahkan Ardi untuk menawarkan barang dagangannya kepada pemilik warung tersebut. Tidak lama kemudian, Ardi pun berjalan ke dalam warung makan tersebut dan menghampiri seorang ibu dan menawarkan barang jualan. Setelah menawarkan coetnya kepada si pemilik warung tersebut, Ardi pun masuk ke dalam mobil dan ditanya oleh Kang Dedi Mulyadi, bagaimana penawarannya terhadap pemilik warung tersebut? Apakah dia berhasil atau tidak? Ardi pun menjawab alhamdulillah bahwasannya barang yang dijualnya dibeli oleh pemilik warung tersebut.